masyarakat dan dalam lingkungan kampus, tentunya kita akan banyak menjumpai adanya perbedaan-perbedaan. Misalnya kita mempunyai teman yang berbeda suku, budaya, dan agama, tentunya kita akan harus bisa mentoleransi perbedaan-perbedaan itu. Namun, sayangnya masih banyak yang belum bisa menerapkan toleransi antar sesama. Intoleransi ini akan menjadi bibit radikalisme di masa yang akan datang. Nah, hari ini kita akan mengundang seorang narasumber yang berprofesi sebagai dokter yang ahli dalam bidang etika, dan kita akan mengulik mengenai toleransi dan radikalisme yang terjadi di lingkungan kampus ataupun di lingkungan pekerjaan. Selamat sore. Di sini kami akan ngobrol santai dengan Kana, kembali harmoni dengan saya Putra Digma Muhammad, dengan rekan saya dengan siapa? Mulyono. Di sini kita akan ngobrol santai dengan salah satu narasumber kita. Bisa diperkenalkan, Mas Riko? Oke, jadi sore ini kita ngomong santuy dengan dokter, salah satu dokter yang ahlinya dalam suatu etika ya. Nah, nanti kita berbincang-bincang gimana sih etika itu seharusnya ada ya, etika itu yang baik yang mana atau enggak ya. Nah, mungkin membahas tentang intoleransi nantinya dan berujung pada bibit-bibit radikal. Nanti kita kupas tuntas ya Mas Digma. Baik, Nah, ayo Mas Digma sikat. Selamat sore Dokter Ervin. Mungkin di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, Dokter. Dengan pertanyaan yang pertama, awal mula terjadinya intoleransi dalam pandangan seseorang itu menurut Dokter Ervin sendiri bagaimana ya, Dokter? Ya, jadi kalau kita bahas intoleransi, kita harus lihat dulu masuk dari intoleransi. Intoleransi itu bukan sekedar saya enggak suka dengan Riko atau Digma gitu misalkan ya. Kalau hanya nggak suka begitu kan itu manusiawi ya, itu kan hak kita, setiap orang wajar ya. Tapi kalau nggak sukanya sampai ke membenci, terus setelah itu menghina, kemudian sampai memaksa orang itu supaya mengikuti apa yang jadi mau kita, pandangan kita dipaksakan kepada orang, bahkan sampai kepada mungkin melakukan kekerasan ya, supaya orang itu melakukan, atau karena dia tetap tidak melakukan jadi kita melakukan kekerasan. Nah, itu intoleransi ya, itu bahkan bisa mengarah ke radikalisme. Jadi itu bisa terjadi karena banyak faktor sih. Yang paling banyak terjadi itu karena indoktrinasi. Jadi karena ada pihak lain, pihak luar yang memberi pemahaman-pemahaman tertentu bahwa kamu jangan mau gitu ya berteman dengan ini gitu. Jangan mau bergaul dengan orang dari misalkan suku ini, agama ini, etnis ini kayak gitu. Akhirnya dia terbujuk ya dengan apa namanya, indoktrinasi seperti itu. Tapi kenyataannya banyak orang yang di situ kan juga nggak terpengaruh juga kan ya. Nah, kenapa? Berarti ada faktor lain, yaitu bukan hanya masalah faktor luar, tapi juga faktor dari dalam dirinya. Nah, itu banyak penyebabnya. Bisa memang dari pola asuh yang kurang baik sehingga kepribadiannya menjadi kurang matang, akhirnya apa? Tidak bisa membedakan mana yang benar, yang baik, dan mana yang buruk. Atau memang bukan dari pola asuh, tetapi pergaulannya. Pergaulan juga. Jadi pola asuhnya dari orang tua sudah bagus, tapi pergaulan dia sehari-hari ini yang mempengaruhi dia. Jadi bisa dipengaruhi kepribadian yang kurang matang bisa, atau juga dari kalau kepribadiannya matang, tapi misalkan tiap hari terima berita-berita yang tidak benar, yang merangsang dia untuk membenci sesuatu gitu ya lama-lama mungkin dia jadi berubah. Oke, baik. Berarti tadi faktor keluarga juga mempengaruhi sama dari dalam diri ya, tergantung kekuatan diri sebenarnya dokter ya. Tapi memang dari musuh kita sendiri itu dari diri kita sendiri sebenarnya. Oh, itu berat sekali. Kalau kita nggak bisa ngontrol, ya gimana lagi kan? Iya benar, harus dari kita sendiri. Betul sekali itu. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin dalam kasus intoleransi, mengapa terkadang ada orang yang lebih memilih berteman dengan orang yang sesama suku dibanding membaur dengan teman dari suku lainnya ya dok? Oh itu ya, kenapa kok misalkan Riko hanya memilih berteman dari daerahnya gitu? Iya dokter. Betul dong, betul sekali betul. Kalau saya melihat sih dari rasa nyaman ya, karena dia merasa diterima kalau di tempat yang sama atau sejenis tanda kutip ya, betul. sama agamanya, sama sukunya, sama etnisnya, atau sama kotanya. Nah itu kadang-kadang gitu. Jadi karena merasa nyaman dan merasa diterima, akhirnya dia
merasa tidak mau dengan yang lain. Tapi faktor yang lain juga tetap mempengaruhi ya, karena banyak juga yang sudah diterima di suatu lingkungan yang heterogen, yang beragam, tapi dia tetap ada intoleransi. Karena dia sudah punya benteng dulu dalam dirinya, jangan dengan orang kayak gini. Nah, jadi bibit-bibit intoleransinya sudah ada, meskipun dia itu tetap diterima, tapi dia tetap membentengi diri untuk tidak mau masuk ke lingkungan yang beragam. Oke, berarti harus selektif ya intinya. Ya. Benar. Berarti dia lebih Selektif memilih ini ya, informasi yang kita terima, ajaran-ajaran yang kita terima harus kita berarti dengan akal sehat ya. Berarti lebih seperti dimengerti dari asal daerahnya sendiri ya dokter ya. Iya. Lebih dimengerti dari daerah sendiri itu daripada harus mengerti. Berarti kita kayak membaur gitu dok. Menghormati itu bukan berarti kita ikut melakukan, ya. Menghormati itu kita menghargai perbedaan yang ada, Rico. Nah, saya berbeda dengan orang lain. Saya menghormati perbedaan itu, saya menghormati apa yang dia pahami. Bukan berarti saya harus ikut apa yang dia pahami. Tapi saya tidak memaksakan yang saya pahami kepada pemahamannya. Nah, kalau beda kota, beda suku tadi itu, mungkin dia merasa bahwa sukunya yang paling benar. Nah, ini yang hati-hati ya, namanya chauvinisme istilahnya gitu ya. Jadi merasa bahwa saya yang paling benar, baik dalam agama, suku, etnis, dan sebagainya. Yang lain itu enggak terlalu benar. Nah, akhirnya dia merasa bahwa meskipun pihak lain sudah menerima dia apa adanya dengan terbuka, tapi karena merasa mengunderestimate yang lain, jadi akhirnya ya tetap aja dia tidak bisa berbaur dengan yang lain. Benar sekali dokter, benar. Gimana Mas Digma? Ada mau tanyakan lagi? Mungkin untuk lagi. dari saya ada satu pertanyaan lagi dokter ya. Apa yang mendasari pemikiran seseorang yang pemilih dalam hal bergaul dengan suku atau agama yang berbeda dengan orang tersebut, dan mengapa hal tersebut bisa terjadi dokter? Yang mendasari pemikiran seseorang untuk dalam bergaul ya dok, tentang suku, agama tertentu, ras tertentu, itu apa yang mendasari pemikiran seorang? Biar apakah karena dia ada keperluan tentang tugas, atau memang dia harus tuntutan pekerjaan atau dan lain sebagainya, mungkin bisa seperti itu dokter. Ya kalau seharusnya sih kita bergaul dengan orang lain itu karena memang kita ini makhluk sosial. Jadi bukan hanya kita butuh dia butuh kita, tapi memang ya kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi ya karena kita nggak bisa hidup tanpa orang lain, maka kita harus saling menghormati, harus saling berbaur ya, tidak hanya dengan yang sesuku, seetnis, seagama. Karena ya meskipun kita nggak membutuhkan dia pun, misalkan ya, percayalah suatu saat pasti butuh. Betul. Kadang saya juga pikir mindsetnya seperti itu dokter. Kadang kita nggak perlu sama dia, tapi suatu saat pasti kita butuh. Betul sekali dokter. Hati-hati kalau dia hanya didasari karena saya butuh dia, karena hanya butuh berarti itu jatuh lain hal lagi. Jatuhnya hanya memanfaatkan. Betul sekali, itu memanfaatkan namanya. Jadi harus tulus ya. Harus tulus. Meskipun kita saling membutuhkan, tapi jangan motivasinya karena karena kebutuhan itu tadi ya, tapi karena memang namanya apa ya, saling menyayangi. Nah ini kenapa kalau dari sisi etika ya, berarti ada kita sama-sama makhluk yang bermartabat, kita saling menghormati martabat orang lain, itu yang buat kita bisa menghormati dan menghargai apa yang dia yakini, apa yang dia percayai. Nah kita berbaur itu karena ya memang kita makhluk yang sosial ya, tapi jangan motivasinya semata karena itu, tapi tulus karena saling menyayangi. Dokter juga gitu ya. Betul dokter. Terima pasien karena ini pasien supaya dapat keuntungan ya, ada begitu. Karena saya mau menolong dia. Tulus, ya. Mungkin sekali saya bertanya dokter tentang sekaligus penutup dok ya. Mungkin saya mau bertanya, apakah dari hal-hal ini adakah faktor dari misalnya kegantengan seseorang atau kecantikan seseorang yang mempengaruhi, aku mau bergaul sama kamu nggak cocok mukanya, nggak secantik aku atau nggak seganteng aku, misalnya seperti itu. Nah mungkin sekaligus dijelasin apa dampaknya dok bagi orang yang tereliminasi lah istilahnya. Kita bilang seperti itu ya, karena lihat kan dok ya, kasihan juga. Gimana dok menurut dokter Ervin? Kalau melihat fisik ya, Dade, itu berarti memang ada udang di balik batu kan. Nah, ada motivasi tertentu, yaitu mau cari yang cocok saja.
tidak suka terhadap sesuatu boleh, tapi jangan sampai itu menjadi labeling. Kalau sudah labeling akan menimbulkan tidak suka yang berlanjutan, kebencian, dan bisa mengarah kepada apa? Perundungan atau bullying ya. Jadi bisa akhirnya menghina orang itu, merendahkan dia, dan kalau lebih parah lagi nanti ikut golongan radikal dan sebagainya. Oke, Yaitu berarti pengaruhnya banyak. bibit ya, Pak, ya? Korbannya dia bisa depresi, ya merasa tertolak, macam-macam sih. Ya, mungkin cukup lengkap ya Dikma ya. Semua informasi sudah fix, sudah padat. Ya, sore hari ini saya ngucapin sekali lagi dalam podcast singkat ini terima kasih Dr. Ervin sudah meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu Dr. Ervin. Pokoknya dari kami terima kasih atas informasi Dr. Ervin mengenai etika pembahasan pada sore hari ini. Nggih, terima kasih Dr. Ervin. Terima kasih Selamat Dr. sore. Ervin atas penjelasannya. Semoga bermanfaat ya. Amin, amin. Jadi intoleransi pada masa kini banyak ditemukan mulai dari lingkungan kampus hingga lingkungan pekerjaan. Yang diawali oleh intoleransi bisa berakhir menjadi radikalisme yang awalnya tidak menghargai perbedaan bisa menjadi sangat sensitif dan juga sangat anti terhadap perbedaan. Oleh karena itu, kita harus menghindari adanya intoleransi agar tidak terjadi adanya bibit-bibit dari radikalisme. Dan juga kita sebagai makhluk sosial harus bisa menghargai adanya perbedaan dalam hidup kita agar kita bisa hidup damai secara berdampingan.